Saya sekarang bicara tentang kekuatan dan kemampuan pada usia lanjut. Secara umum, kita tahu bahwa dalam meningkatnya usia, kemampuan, kekuatan menurun. Kita nggak bisa lari-lari lagi, lompat-lompat lagi, nggak bisa naik pohon lagi. Bahkan kalau naik tangga tunak-tunuk pelan-pelan, pegangan, itu mungkin dengan otot. Tapi otot harus dilatih memang. Hari ini saya lebih ingin bicara tentang kekuatan otak. Bagaimana tentang otak manusia? Bagaimana dengan otak non-neural? Saya pribadi merasa otak saya nggak mundur sama sekali. Pada usia 55 tahun, saya masih mulai belajar sebuah hal baru. Saya ambil program S3, program doktor, saya bisa menjalaninya dengan baik. Saya lulus meskipun dalam waktu lama, 6 tahun. Selanjutnya, saya merasakan betapa perkembangan teknologi telah mengubah dunia dalam waktu yang amat cepat. Saya berpikir, kalau nggak ikutan, saya tertinggal. Namun kalau saya ikut, begitu banyak yang harus saya pelajari. But I took the risk. Saya belajar terus. Saya belajar mengikuti teknologi. Untuk mengetahui lebih banyak tentang fakta otak di saat menua, saya membaca beberapa artikel sehubungan dengan itu. Teman-teman, otak manusia terus berkembang sepanjang hidup, meskipun dengan cara yang berbeda dari masa muda dulu. Koneksi syaraf baru tetap terbentuk dan otak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan belajar hal-hal baru. Kemampuan belajar memang mungkin melambat seiring meningkatnya usia. Tetapi otak tetap mampu membentuk koneksi syaraf baru dan mempelajari hal-hal baru. Aktivitas mental yang merangsang seperti membaca, belajar bahasa baru, atau bermain game dapat membantu menjaga kesehatan otak. Lalu apa yang saya lakukan, dan selanjutnya apa yang ingin saya anjurkan teman-teman untuk melakukannya juga? Yes, pertama, paksa diri untuk belajar hal baru. Tentunya harus sangat sesuai dengan apa yang disenangi masing-masing. Misalnya belajar bahasa baru, atau mainkan alat musik, atau ikuti kelas yang menarik minat apa saja, crochet, menyulam, menjahit. Saya pribadi mantap belajar digital marketing. Digital marketing, yes, why not? Nander belajar digital marketing bersama banyak anak muda Gen Z. Well, teman belajar saya panggil saya Oma. Saya paling tua di kelas. Kemudian kita harus berinteraksi sosial, berkumpul dan hadir pada banyak gathering dengan banyak teman. Tetap saya usahakan. Saya tidak bisa menyanyi, namun saya tahu dengan menyanyi kita akan berlatih bernafas panjang. Jadi saya bergabung dalam sebuah kelompok kecil untuk belajar menyanyi. Bagaimana dengan olahraga? Kita tahu ya bahwa olahraga penting. Sebab olahraga mengalirkan darah ke otak, merangsang otak untuk pertumbuhan sel baru. Namun kadang-kadang seperti ini ya, kalau saya sedang rajin di komputer, saya jadi malas olahraga. Salah besar ya, jangan ditiru kalau yang ini. Nutrisi seimbang. Konsumsi makanan bergizi yang kaya harus kita lakukan, apalagi di usia begini ini. Saat ini dunia makin polluted. Jadi saya pribadi banyak mengkonsumsi suplemen yang bagus banget, karena saya tahu radikal bebas yang begitu banyak itu harus dihantam kalau memang saya ingin tua dengan sehat. Saya ingin menjadi centenarian yang kuat, yang sehat, dan masih berpikir. Bagus. Teman-teman, kita harus punya istirahat yang cukup. Saya selalu tidur pada jam 22, whatever. Harus pada jam 22 sudah di atas tempat tidur, meskipun kadang-kadang belum bisa langsung tertidur. Dan akhirnya Bapak Ibu, teman-teman, kita harus bisa pinter-pinter melola stres. Karena apa? Stres kronis dapat merusak sel-sel otak. Saya nggak lakukan relaksasi, saya nggak lakukan meditasi, saya nggak telaten beryoga. Tapi saya tahu saya harus melakukan hobi saya dengan niat besar dan dengan senang. Well, teman-teman, apa kesimpulannya? Otak manusia memiliki potensi yang amat besar, luar biasa untuk berkembang sepanjang hayat. Dengan merangsang otak melalui berbagai aktivitas dan menjaga gaya hidup sehat, kita dapat menjaga kesehatan otak dan fungsi kognitif sampai usia yang lanjut banget. Pikun atau demensia bukanlah
bagian normal dari penuaan. Meskipun kemampuan kognitif kita menurun seiring usia, tapi banyak orang tua tetap memiliki pikiran yang tajam dan produktif. Well, sampai jumpa.